Upacara bendera SMAK Penabur Gading Serpong, Senin, 8 Agustus 2022, segera dimulai dengan susunan sebagai berikut. Penghormatan umum kepada bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk suruhnya, pemain sukan sambil lari kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berkorban untuk bangsa kita, mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai.
Mengheningkan Cipta selesai. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Selamat siang Bapak Ibu Guru serta seluruh siswa-siswi yang terkasih. Amanat kita hari ini bertemakan tanggung jawab anak bangsa. Berbicara tentang tanggung jawab sebagai anak bangsa, saya teringat akan dua tokoh berikut. Yang pertama adalah Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih familiar dikenal dengan B.J. Habibie. Siswa-siswi pasti tahu siapakah beliau ini. Ya, betul. Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Yang kedua adalah Sri Mulyani Indrawati, atau akrab disapa dengan Sri Mulyani. Beliau sering muncul belakangan ini di media massa dan membicarakan tentang inflasi tahun 2022. Ya, beliau adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Baik, siswa-siswi, kita akan membicarakan lebih dahulu sosok B.J. Habibie. B.J. Habibie mengenyam pendidikan S1-nya di Institut Teknologi Bandung. Dan karena kepintarannya, beliau melanjutkan S2 di jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Aachen University, Jerman. Habibie belajar di Jerman tidak lepas dari petuah Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi nasional, yakni teknologi maritim dan teknologi dirgantara.
Saat itu Indonesia masih berkembang, jadi hal-hal itu sangatlah dibutuhkan. Ketika Habibie lulus kuliah, saat itu umurnya 28 tahun, Habibie ingin pulang ke Indonesia. Namun dia dilarang oleh Bung Karno dengan pertimbangan Habibie diminta untuk tetap di sana dan masuk ke dunia industri penerbangan di Jerman untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi. Akan tetapi, bila nanti negara membutuhkan, Habibie diminta oleh Bung Karno untuk bersedia kembali ke Indonesia. Ketika berkiprah di Jerman, Habibie bekerja di perusahaan penerbangan. Dia di sana bekerja di perusahaan penerbangan MBB. Dengan kiprahnya dan dengan kepiawaiannya serta kejeniusannya, dia mendapatkan posisi sebagai Vice President dan juga Direktur Teknologi. Dia adalah satu-satunya orang Asia yang menduduki jabatan nomor 2 di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. Sebelum memasuki usia 60 tahun, karir Habibie sangat cemerlang, terutama dalam urusan desain dan konstruksi pesawat terbang. Habibie bagaikan berlian yang bersinar di Jerman. Kedudukan terhormat pun ia dapat gapai, baik secara materi maupun secara intelektualitas. Bahkan selama bekerja di Jerman, Habibie menyumbang berbagai hasil penelitian dan sederet teori, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika. Dan ada pun beberapa penemuan yang terkenal di dalam dunia pesawat terbang, ada seperti Habibie Factor, Habibie Theorema, dan juga Habibie Method. Kala itu mengetahui kecerdasan Habibie, Presiden Soeharto tak tinggal diam. Ia kemudian membujuk Habibie untuk pulang ke Indonesia. Habibie pun bersedia dan melepaskan jabatan serta melepaskan seluruh prestasi yang sudah ia capai di Jerman. Tapi hal itu dia lakukan dengan syarat, yaitu dia boleh mengembangkan industri penerbangan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari cita-cita Habibie dan juga Soekarno kala itu, yaitu ingin Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan ini mempunyai jalur udara atau transportasi udara, yaitu pesawat terbang. Karena tidak mungkin Indonesia yang begitu luas dan terdiri dari wilayah yang berpulau-pulau ini terhubung dengan kereta ataupun dengan yang lain. Jadi Habibie kala itu berpikir salah satunya untuk memudahkan adalah dengan pesawat terbang. Nah, kemudian Habibie pulang ke Indonesia dan kemudian mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia. Untuk selanjutnya, saya akan membicarakan sosok berikutnya, yaitu Sri Mulyani Indrawati atau sering disapa Sri Mulyani. Sri Mulyani mengenyam pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sedangkan S2 dan S3-nya beliau bersekolah di University of Illinois di Amerika. Pada tahun 2010, Sri Mulyani yang kala itu mengemban jabatan sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, yaitu jabatan tertinggi nomor 2 di World Bank, dan juga merupakan wanita dan orang Asia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. 6 tahun kemudian, di tahun 2016, Presiden Jokowi meminta Sri Mulyani untuk kembali ke Indonesia. Beliau diminta untuk menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojonegoro. Dan Sri Mulyani pun menerima amanah tersebut. Ketika Sri Mulyani kemudian menerima amanah untuk kembali menjadi Menteri Keuangan dari Presiden Jokowi,
Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan ke beliau. Dan salah satunya adalah, kenapa beliau mau meninggalkan jabatan yang prestisius dengan gaji yang sangat besar? Saat itu, kalau boleh saya tambahkan, gaji Direktur Pelaksana Bank Dunia adalah 8,2 miliar per tahun. Sedangkan gaji Menteri Keuangan di kala itu adalah 216 juta per tahun atau 19 juta per bulan. Dilansir dari wawancaranya dengan financedetik.com, dia menjawab seperti ini. Saya rasa kalau dari sisi personal, saya merasa punya ikatan dengan negara kita. Walaupun kita bekerja di manapun. Kita pernah bekerja di luar negeri beberapa kali. Perasaan keterikatan itu dimiliki oleh seorang anak bangsa, kalau bisa dikatakan begitu. Jadi saya merasakan hal itu. Di sini Sri Mulyani menyatakan keterikatannya dengan negara Indonesia. Di sisi lain, Sri Mulyani merasa kebutuhan aktualisasi diri sudah tercapai. Dan ketika Presiden Jokowi meminta Sri Mulyani kembali ke Indonesia, dia merasa ini saatnya untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi hidupnya. Dia mengambil penugasan ini dengan suatu kesadaran bahwa sepertinya kita bisa melakukan sesuatu yang berarti bagi negara. Itu yang Sri Mulyani sampaikan dalam wawancaranya. Dan Sri Mulyani juga menambahkan, kala itu kondisi APBN Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Karena itu dia terpanggil untuk kemudian membenahi APBN, karena menurut Sri Mulyani, membangun negara ini untuk lebih maju membutuhkan APBN negara yang sehat. Nah, siswa-siswi yang terkasih, dari dua sosok ini, apa saja sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama, yaitu berdedikasi tinggi dalam bidang yang digeluti. Yang kedua, terlihat bahwa mereka merupakan sosok pekerja keras yang dapat mencapai hal-hal yang mereka impikan. Yang ketiga, terlihat mereka bertanggung jawab akan hal-hal yang diembankan pada mereka, dan juga bertanggung jawab akan negaranya. Terlihat ketika mereka dipanggil pulang untuk membangun negaranya, mereka bersedia meninggalkan hal-hal pencapaian yang sangat tinggi yang sudah mereka dapatkan. Dan yang terakhir, terlihat bahwa mereka mencintai tanah airnya. Walaupun mereka sudah berkelana kemana-mana, tapi keterikatan dengan tanah air itu tidak bisa hilang. Nah, siswa-siswi yang terkasih, untuk dapat bertanggung jawab sebagai anak bangsa, tentunya kita tidak harus berkiprah seperti Habibie maupun Sri Mulyani terlebih dahulu. Bertanggung jawab sebagai anak bangsa bisa kita mulai sekarang dan saat ini kok. Lalu bagaimana caranya? Ingatlah bahwa sesuatu hal yang besar itu selalu dimulai dari hal kecil. Berarti dalam hal ini, untuk membangun rasa tanggung jawab sebagai anak bangsa, bisa kita mulai dari bertanggung jawab akan hal-hal kecil di sekitar kita. Baik itu bertanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah, sebagai seorang anak di rumah, maupun bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, siswa-siswi yang terkasih, lalu seperti apakah bentuk tanggung jawab itu? Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai seorang siswa di sekolah? Apakah dengan kemudian mengerjakan seluruh tugas kita yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Ataukah mengikuti berbagai kegiatan di sekolah?
Atau seperti apakah tanggung jawab itu? Baik ketika kita di sekolah, di rumah, maupun tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, hal ini saya ajukan sebagai bahan refleksi untuk seluruh siswa-siswi. Saya berharap siswa-siswi dapat merenungkan hal-hal kecil bentuk tanggung jawab saya untuk hal-hal di sekitar saya itu apa. Nah, teman-teman dan siswa-siswi semuanya, saya akan menutup amanat kita hari ini dengan sebuah ayat. Diambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itu dia amanat yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi bahan refleksi kita bersama untuk semakin bertanggung jawab, terutama tanggung jawab di sekitar kita yang harus kita tunaikan. Bertanggung jawab terhadap perkara-perkara kecil, itu membuat kita bertanggung jawab akan perkara-perkara besar. Demikian amanat saya hari ini. Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Pembacaan visi misi penabur. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Menyanyikan lagu Mars BPK Penabur dengan tangan kanan dikepalkan di dada sebelah kiri. Segambar pencipta
Pembacaan visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi misi SMAK Penabur Gading Serpong. Visi menjadi sekolah menengah atas Kristen unggul melalui pendidikan berkualitas. Misi membentuk peserta didik yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan, iman, dan budi pekerti luhur berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan teks janji siswa. Janji siswa BPK Penabur. Dengan pertolongan Tuhan, saya berjanji. 1. Bahwa saya akan belajar dengan sungguh-sungguh sama saya belajar di sekolah BPK Penabur. Dan saya akan berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir, keterampilan, dan rasa harga diri saya. 2. Bahwa saya akan menaati tata tertib sekolah dengan rasa tanggung jawab. 3. Bahwa saya akan menerima sanksi yang ditentukan oleh sekolah apabila saya melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Doa. Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami panjatkan puji dan syukur. Terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan upacara dengan baik dan lancar. Ya Bapa, kiranya berkat-Mu dapat menyertai kami dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab kami dalam sekolah. Berkatilah juga para guru, staf, serta murid-murid SMAK Penabur Gading Serpong, agar selalu Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, agar bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik. Curahkanlah kami rahmat serta hikmat pengetahuan, agar kami dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Bapak, lindungilah juga orang tua kami, para pemimpin aparat negara, petugas kesehatan, serta seluruh bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala mara bahaya dan dari wabah virus corona, agar kami dapat beraktivitas serta mewujudkan rencana-rencana sekolah kami kembali dengan aman. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan doa kami ini yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Upacara selesai.